Oke, ini ya teman-teman. Jadi kata kunci yang saya incar itu adalah fakta Frankie De Jong ini. Kemudian saya searchingkan di sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Video yang saya upload menggunakan optimasi muncul di urutan kedua. Padahal baru 2 hari yang lalu, 2 days ago ya, baru ada 11 view. Dia udah muncul di ranking kedua dari penelusuran YouTube ini. Nah, yang penting in the sky, gazing far into the night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pejuang YouTube, kembali lagi di channel saya. Buat yang belum tahu ya, ini adalah episode ketiga dari series cara jadi YouTuber 2023. Nah, buat teman-teman yang belum nonton di episode 1 atau 2, bisa cek di playlist ya. Di sana udah saya buatkan playlist khusus untuk cara jadi YouTuber 2023. Nah, kemudian langsung aja pada video kali ini kita akan melanjutkan, yaitu cara optimasi video. Nah, apakah teman-teman termasuk para pejuang YouTube yang view-nya masih 10, 15, 20, belum sampai 100, atau bahkan kadang-kadang mungkin ada yang meledak sampai 1000, mungkin ada yang sampai puluhan ribu, ratusan ribu, tapi video-video lain hanya belasan atau masih dihitung jari gitu ya. Nah, teman-teman mungkin melewatkan beberapa setting saat upload video ya. Jadi di YouTube itu kan menggunakan algoritma. Namanya algoritma itu kan dia udah ada sistemnya ya. Nah, ada sistemnya berarti bisa kita optimasikan. Jadi dia kan pasti ngambil variabel-variabel dari video yang kita upload ya. Nah, itulah yang akan kita optimasikan. Sekarang kita coba review dulu channel yang saya buat kemarin khusus untuk menemani teman-teman semua. Nah, ini saya kemarin udah upload beberapa video dan beberapa short ya. Nah, kita coba review sekarang ya. Oke, jadi ini teman-teman, kemarin kan saya buat channel fakta pemain bola ya. Nah, kemudian bentar, saya filter yang ini yang udah tayang ya. Jadi saya udah upload 1, 2, 3, 4 video panjang dan 1, 2, 3 short. Oke teman-teman, jadi saya uploadnya itu tanggal 2 itu sekarang tanggal 5, berarti sekitar 3 hari yang lalu ya. Nah, selama 3 hari ini bagaimana perkembangan channelnya? Saya ingin review sedikit ya untuk membuktikan beberapa hal. Apakah settingan tagging di channel itu mempengaruhi? Apakah setting video, SEO video yang kita lakukan pada video ini akan mempengaruhi atau tidak? Nah, akan saya buktikan di sini. Nah, ini kan videonya baru upload 3 hari yang lalu ya. Nah, ini saya menggunakan mode incognito ya. Ini mode incognito itu apa ya istilahnya, tersembunyi lah. Jadi kita nggak pakai profil siapapun. Ini bersih, cache-nya bersih, historinya bersih. Jadi kita kayak HP baru buka browser untuk pertama kali, itu akan muncul seperti ini. Jadi nggak ada histori yang tersimpan. Jadi kalau kita searching di sini atau kita masukkan kata kunci apapun, itu akan murni seperti orang lain juga memasukkan kata kunci di sini. Jadi misalkan ada orang lain yang searching juga, pasti munculnya sama kayak gini kalau dia menggunakan menggunakan mode yang incognito ini ya. Oke. Nah, ini adalah video pertama yang saya upload nih. Nah, di video ini saya memasukkan kata kunci yaitu Frankie De Jong dan fakta pemain bola. Jadi saya ngincernya sebenarnya adalah fakta Frankie De Jong. Oke. Ini saya nggak usah buka ya, nanti saya akan bahas detail cara ngisi judul, video, dan tag, dan lain-lain. Jadi saksikan sampai selesai. Oke, ini ya teman-teman. Jadi kata kunci yang saya incar itu adalah fakta Frankie De Jong ini. Kemudian saya searchingkan di sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Video yang saya upload menggunakan optimasi muncul di urutan kedua. Padahal baru 2 hari yang lalu, 2 days ago ya, baru ada 11 view. Dia udah muncul di ranking kedua dari penelusuran YouTube ini. Nah, yang
yang ranking pertama itu udah video 3 tahun yang lalu, dan ini view-nya subscribernya berapa ya, kita lihat ya. Ini subscribernya udah 1 juta lebih ya, 1.300.000 ya. Kita bisa duduk di bawah subscriber 1 jutaan, padahal kita baru bikin. Subscriber kita ini kemarin mungkin masih 1 atau 2 ya, kita bisa nomor 2, dan video shortnya muncul 3 biji di sini nih, punya saya nih. Oke, dan di sini juga muncul lagi. Kemudian ada lagi nggak ya? Oke, nah ini muncul lagi di sini. Kayaknya udah deh, karena emang video Frankie Jejong cuma segitu tadi, 1 video panjang sama 2 video short kan. Nah, kemudian saya searching, sorry. Nah, saya searching untuk kata kunci fakta pemain bola. Ini fakta pemain bola ini kan kata kunci utama saya ya, yang saya pakai di nama channel saya. Begitu saya searching kan, yang muncul di short ada 2 di paling atas, kemudian 1 video panjang nomor 2, kemudian 2 video, ini ada short lagi muncul, ada short lagi muncul. Oke, ini udah nggak ada kayaknya, karena videonya baru sekitar 2 hari yang lalu kan ya, wajar. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri di sini video yang saya upload muncul semua di pencarian ini. Jadi ini bukti bahwa SEO itu masih sangat worth it ya, masih sangat powerful untuk setting teman-teman saat mengupload video. Jadi teman-teman jangan sampai melewatkan SEO lagi ya. Ini saran saya untuk para teman-teman yang masih baru. Ini untuk nyundul lah istilahnya, kalau zaman dulu kan sundulkan gitu. Ini nyundul video kita akan YouTube lebih mudah untuk menampilkan pada para pemirsa yang lain gitu. Oke, itu teman-teman ya, udah terbukti ya. Nah, kemudian nih analitiknya saya kasih lihat ya. Nih, ini di sini belum kelihatan. Kita lihat di real time aja. Di sini datanya belum masuk ya, karena dia suka telat sekitar beberapa jam atau bahkan 2 hari biasanya. Nih kita lihat real time-nya. Nah, nih umur channel baru 3 hari. Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini 48 jam terakhir dia udah dapat 2.500-an view. Ini kebanyakan dari short ya, dengan menggunakan SEO. Jadi teman-teman, kalau mungkin teman-teman ada yang, Mas, aku udah upload video panjang udah, upload short udah, kenapa masih gak ada yang nonton gitu ya? Kalau nggak nontonnya cuma belasan, kalau nggak masih bisa hitungan jari, ini kenapa ya? Ya mungkin karena teman-teman tidak menerapkan SEO dalam videonya. Oke, teman-teman kalau ingin tahu gimana cara settingnya biar bisa dapat view seperti tadi, padahal baru buat channel baru, saksikan video ini sampai selesai. Lanjut. Nah, teman-teman, ini dari pengalaman saya pribadi ya. Ini disclaimer dulu ya, ini pengalaman saya pribadi. Saya nggak mengatakan ini dari studi mana. Ini studi saya pribadi. Jadi dalam optimasi video itu saya bagi ada 4 ya, ada 4 step. Yang pertama itu optimasi konten, yang kedua optimasi visual, yang ketiga optimasi audio, dan yang terakhir adalah optimasi SEO. Nah, yang pertama optimasi konten itu seperti apa? Jadi gini, konten menurut saya yang bagus itu syaratnya 2. Yang pertama menghibur, atau kalau enggak yang kedua itu informatif. Jadi menghibur ini konten kita konten hiburan ya, entertaining. Yang kedua konten informatif seperti berita atau tutorial gitu. Nah, biasanya di video konten di YouTube yang viral atau yang banyak penontonnya itu antara 2 ini. Nah, ini terserah teman-teman mau bikin yang mana. Senyamannya teman-teman aja. Kalau teman-teman nyaman bikin konten tutorial ya bikin konten tutorial. Kalau nyaman bikin konten hiburan ya bikin konten hiburan. Nah, ini punya keunggulan masing-masing gitu ya. Kalau tutorial itu kan everlasting ya. Jadi setahun lagi, 2 tahun lagi mungkin masih ada orang yang cari kok tutorial yang teman-teman buat gitu kan. Nah, kalau entertain itu biasanya viralnya sesaat, habis itu dia tetap ada view-nya tapi nggak banyak gitu ya. Nah, sama-sama bagus,
tinggal teman-teman sukanya yang mana aja. Nah, setelah teman-teman menentukan dua ini, kalau bisa saat buat konten video itu penyajiannya itu semenarik mungkin. Penyajian itu gimana ya? Keseluruhan video lah semenarik mungkin. Jadi gimana caranya bikin konten yang menarik dan bagus gitu ya, itu jam terbang. Kalau yang pertama bikin ya pasti jelek, nggak mungkin langsung bagus gitu ya. Bahkan yang udah senior pun, yang udah profesional pun pas pertama kali bikin konten atau karya pasti ya nggak bagus dibandingkan karya-karya dia berikut. Nah gitu kan. Oke, yang kedua adalah optimasi secara visual. Visual itu maksudnya apa? Visual itu ya videonya, tampilan videonya. Yang pertama itu adalah resolusi. Kalau saya pribadi, resolusi ini kan ada banyak ya, dari 240 atau 260 ya, 240, 360, 480 gitu kan. Kalau teman-teman nonton itu kan yang di setting kanan atas itu kan ada pilihan resolusi gitu ya. Ya teman-teman kalau pakai HP itu ya 360 atau 480 udah cukup bagus, sudah bening tuh. Tapi kalau nontonnya dari laptop atau dari TV ya biasanya lebih besar gitu ya, 720 atau 1280 atau 2K atau 4K gitu kan. Tapi ini sepengalaman saya, saran saya kalau teman-teman ini pikir kan, oh viewer saya ini paling nontonnya pakai HP. Jadi kalau pakai HP ya nggak perlu besar-besar resolusinya. Saya rasa standar 720 itu udah cukup. 720 itu 1280 kali 720 ya. Itu untuk yang landscape. Kalau untuk yang short itu kan portrait, itu dibalik aja 720 kali 1280. Itu menurut saya udah optimal sih. Jadi kenapa kita nggak perlu bikin yang gede-gede, karena pertama saat upload itu kan kalau makin gede resolusi kan makin gede ukuran filenya, jadi lebih hemat. Oke. Yang kedua, nggak kepake juga gitu, nggak ada yang nonton juga settingan 2K. Nah, teman-teman bikin video, ini loh video tutorialku settingannya 2K. Kalau orangnya nonton pakai HP nggak bakal ditonton juga. Jadi ya udahlah, kita efisien dan efektif aja. Jadi pertama menghemat kuota, yang kedua rendernya jadi lebih enteng, jadi nggak membebani komputer kita juga. Yang ketiga, emang itu nggak terlalu beda gitu. Jadi gini, maksudnya dalam hal viral nggak viral ya. Jadi konten yang 720 juga bisa viral, konten yang 2K juga bisa viral gitu. Tapi kalau 720 udah bisa, ngapain kita cari yang lebih tinggi gitu kan? Kayak diibaratkan itu bunuh lalat aja harus pakai tank gitu kan, nggak lucu ya. Jadi kita efektif aja. Oke, yang kedua, optimasi visual itu kalau bisa bikin videonya semenarik mungkin ya. Menarik itu nggak harus kameranya bagus, videonya bening, itu nggak harus seperti itu. Tapi beri kejutan lah, sering beri kejutan ke penonton. Jadi menurut riset mana saya lupa ya, tapi saya pernah baca ini. Jadi penonton itu suka kalau tiap berapa selang waktu itu dia berganti gitu ya. Jadi misalkan saya seperti ini kan konten tutorial gitu ya, tonton tutorial, konten ngomong. Intinya kan teman-teman lihat saya ngomong. Nah, teman-teman kan pasti bosen kan. Kecuali saya artis yang ganteng banget gitu kan, teman-teman nggak bosen lihat saya. Tapi kalau tampang saya pas-pasan seperti ini kan, teman-teman juga lama-lama enek juga mungkin kan kalau lihat terus kan. Nah, caranya itu tiap sekian detik, entah 1 menit atau 30 detik, atau tiap ada info yang menarik, teman-teman selipkan video atau foto yang menarik berisi tulisan seperti video saya lah ya. Jadi misalkan ada info tertentu, teman-teman masukinlah video di situ, cari di yang gratis gitu ya, yang bebas copyright di Pexel atau dimanapun. Teman-teman masukkan sekitar 5-10 detik plus tulisan info gitu. Jadi penonton itu refresh gitu loh. Jadi dia nggak bosan, nggak ngantuk. Jadi menonton dia dapat info plus dapat hiburan gitu kan. Jadi intinya itu kita harus gimana caranya biar bisa memanjakan mata viewer kita gitu. Jadi walaupun kameranya nggak bagus banget, nggak bening banget, tapi penonton kita itu terhibur gitu, jadi nggak bosan. Oke, itu dari segi visual. Yang ketiga itu dari segi audio. Nah, audio ini menurut saya penting ya, bahkan agak sedikit lebih penting dari video. Karena apa? Pertama, pernah ada studi juga kalau menunjukkan orang lebih nyaman nonton video burik daripada mendengar suara yang burik gitu. Jadi gini, videonya misalkan resolusinya hanya 240, itu kan kecil banget ya. Kalau kita gedein itu burem gitu. Tapi soundnya bagus, jernih, suaranya bagus. Itu dia akan lebih nyaman nonton itu daripada videonya bening 4K tapi suaranya berisik gitu. Misalkan noise-nya kenceng atau ada suara
gergaji mesin atau suara knalpot di sebelahnya, itu kan nggak nyaman ya. Jadi orang, ini hasil studi bukan hasil omongan saya ya, ini hasil studi, orang lebih milih kalau suaranya yang bagus. Jadi kita juga harus memaksimalkan audio dari video kita. Nah, caranya gimana? Pertama, yang pertama jangan terlalu pelan. Oke, jadi kadang-kadang kan kita nemu ya video itu orang ngomong tapi kecil banget, udah kita volumenya udah kita maksimalin, udah pakai headset masih kecil gitu kan. Ntar giliran keluar iklan kenceng banget gitu kan. Itu kan nggak enak ya. Yang kedua, jangan berisik. Jadi jangan noise. Jangan, kalau misalkan vlog outdoor atau apa itu ya cari posisi yang enak, jangan yang berisik ya. Kalaupun berisik ya nanti pas editing videonya itu kalau bisa berisiknya dikurangin atau dihilangkan gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau bisa suaranya tuh jelas, bulat, mantap, dan enak lah, enak didengar lah. Walaupun nggak bagus, suara saya ini kan nggak bagus ya, nggak kayak penyanyi-penyanyi, tapi kan jelas, padat gitu ya, jelas, bulat, nggak noise gitu kan. Nah, gimana caranya biar suara bisa padat, jelas, dan nggak noise? Saya udah bikin videonya ya, teman-teman bisa cari di playlist editing video dan foto ya, di sana udah ada. Oke, ini poin yang terakhir ya teman-teman. Jadi yang bisa kita optimasi lagi agar video kita banyak view, itu adalah saat kita upload. SEO-nya dari judul, tag, deskripsi, dan kategori. Oke, nah gimana ini cara ngisinya? Kita langsung ke videonya aja ya. Langsung praktek aja, oke? Oke, ini teman-teman udah masuk ke dashboard saya ya. Jadi kita langsung upload aja video yang mau kita masukin. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kan begitu upload kita masuk seperti ini ya. Ini teman-teman kalau udah install TubBuddy itu akan muncul seperti ini. Nah, ini saya mau kasih tahu satu lagi tool yang biasa saya pakai ya teman-teman. Jadi saya pakai tool berbayar namanya vidIQ. Nanti saya kasih linknya di bawah. Itu powerful banget dan menurut saya harganya sangat terjangkau ya untuk teman-teman yang serius. Jadi harganya itu kalau nggak salah sekitar 18.000 atau 19.000 ya. Nanti saya kasih linknya. Shopee juga, saya belinya di Shopee, saya kasih linknya. Nah, ini fungsinya itu untuk SEO terutama ya. Jadi nanti sambil jalan akan kelihatan fungsinya dia, oke? Kita lanjut dulu ya. Oke, kita kan udah ngisi judul ini ya. Nah, judul ini teman-teman kan udah riset tuh kata kunci yang mau dipakai kemarin kan kita riset. Nah, kata kunci yang udah riset itu harus masuk di judul, wajib. Jadi kata kunci saya kan di video ini tuh Cristiano Ronaldo sama sebenarnya fakta Cristiano Ronaldo ya, cuman kan fakta, fakta pemain bola. Oke, jadi teman-teman, fakta pemain bola ini nama channel saya agar channel saya SEO-nya makin kuat. Yang kedua, kata kunci saya juga adalah fakta Cristiano Ronaldo. Saya pengen ngejar kata kunci ini. Nah, ini wajib ada di judul. Kemudian judul ini saya copy, saya masukkan di deskripsi. Nah, di sini. Ini kenapa deskripsi saya udah ada isinya? Ini karena saya udah buat di lupa namanya. Saya udah buat di draft ya, draft waktu upload ya. Nanti saya ajarin caranya. Jadi begitu tiap kita mau upload, otomatis ininya keisi. Nah, ini saya isinya seperti ini ya. Like and subscribe. Ini saya sebut fakta pemain bola channel saya. Ini link channel saya kalau yang mau subscribe. Kemudian saya kasih garis-garis lah agar lebih enak ya dipandang. Kemudian ini judulnya ditulis lagi di sini untuk menguatkan SEO. Kemudian di sini saya jelasin aja, dibaca ya pada video kali ini bla bla bla. Ini saya tinggal copy ini, ganti di sini. Karena kan channel saya ini akan berisi videonya ya kayak gini semua gitu kan, fakta-fakta pemain bola. Jadi waktu upload ya mirip-mirip aja. Yang penting ada kata kunci di situ, nggak harus tiap upload ngarang kata lagi nggak perlu. Kita main cepet aja gitu ya, jadi biar efektif. Oke, setelah ini diganti, kemudian ini udah, nah ini ganti lagi. Oke, kemudian
kita, kalau saya itu wajib pakai hashtag ya, kayak Instagram gitu kan. Teman-teman kalau mau ngikut cara saya monggo, kalau nggak juga nggak apa-apa. Jadi di hashtag itu saya sebutkan channel saya, ini kan kata kunci juga ya channel saya, kemudian saya tulis Cristiano. Nah, Cristiano Ronaldo udah ada ini kan, Cristiano Ronaldo. Kemudian yang kedua, saya biasanya masukin nama klubnya ya kalau yang di sini. Nah, karena sebenarnya kan Ronaldo udah pindah ya ke ini yang baru kan. Harusnya kan di MU kemarin. Saya lupa namanya, saya searching dulu ya. Saya biasanya nyarinya langsung Cristiano Ronaldo, ini pemain sepak bola. Nanti biasanya nongol di sini dia. Nah, ini nongol kan. Al Nassr FC, coba kita masukin ke sini ya. Aduh, kok hilang. Al Nassr FC, kita cari yang paling banyak ya ini. Nih, oke. Saya biasanya gini aja. Kemudian tagnya apa? Tag ini kata kunci yang mau menguatkan SEO kita ya. Jadi ini bebas. Jadi kalau deskripsi itu kan maksimal 5.000 ya. 5.000 huruf enggak sih? Oh ya, benar 5.000 huruf. Jadi kita maksimalkan aja. Kalau saya biasanya ada 3 paragraf lah seperti ini. Nah, ini adalah tagging yang pasti saya pakai untuk menguatkan channel saya. Kemudian saya tambah pakai tagging untuk menguatkan Cristiano Ronaldo-nya ya. Jadi caranya itu buka YouTube lagi. Buat teman-teman yang udah download TabBuddy, nanti yang udah install itu akan muncul di sini ya. Muncul di sini ikonnya TabBuddy ini, kemudian diklik. Nah, langsung ini kan ada tool, ada message. Kita tool keyword explorer tool ini. Nah, pakai ini saya masukin aja. Fakta Cristiano Ronaldo udah keluar. Nah, biasanya saya sambil ngecek di sini persaingannya ya. Nah, ini persaingannya itu masih fair lah, masih oke, tapi sebenarnya susah karena search volumenya kecil tapi saingannya banyak. Ini banyak ini. Nah, untuk teman-teman pemula, kata kuncinya itu kalau bisa di sini tuh di bawah 10.000 lah ya. Di bawah 100.000, di bawah 10.000 itu oke buat pemula, agar video kita lebih gampang nongol waktu orang mencari kata kunci tersebut gitu ya. Tapi karena ini saya udah bikin ya nggak apa-apa sih, siapa tahu nongol kan. Oke, ini kan muncul nih beberapa video kan. Biasanya saya buka 3, langsung buka 3. Satu. Biasanya saya langsung buka 3. Cuman ini karena contoh kita buka 1 dulu ya. Kita buka 1 dulu. Nah, ini udah muncul ya teman-teman dari TabBuddy-nya. Ini SEO-nya dia masih nilainya cuma 55. Tapi ini ada tag-nya. Kita copy karena cocok ya sama Ronaldo. Biasanya saya copy, saya pilihin yang cocok. Kalau yang nggak cocok biasanya saya kosongin. Masih oke lah ini. Oke, langsung saya pastekan di sini. Oke. Dan cari lagi seperti itu sampai 3 baris biasanya saya. Nah, oke teman-teman, ini udah dapat 2 baris sama 1 baris punya saya yang awal ya, nggak apa-apa. Ini saya lanjutin dulu, nanti saya akan tambah 1 baris dari tagging kita sendiri ya. Oke, ini. Nah, ini kita upload thumbnailnya dulu, teman-teman. Wajib upload thumbnail ya. Nah, sedikit bahas thumbnail ya. Kalau bisa bikin thumbnail itu semenarik mungkin. Jadi semenarik mungkin tapi simple. Gitu ya. Jadi pertama wajib eye catching. Eye catching itu gampangnya itu orang kalau scroll itu terus lihat punya kita gitu. Jadi caranya gimana? Caranya itu pertama bisa pakai warna yang kontras. Jadi kalau YouTube itu kan merah, kalau yang backgroundnya hitam ya banyak hitamnya, kalau backgroundnya putih banyak hitam putihnya gitu. Jadi jangan bikin udah backgroundnya hitam, teman-teman bikin thumbnailnya itu hitam semua gitu kan ya, nggak kelihatan gitu, nggak terlalu menarik gitu kan. Tapi
teman-teman lawan nih. Jadi backgroundnya hitam, teman-teman pakai kuning lah, pakai oranye lah, warna dasarnya ya. Habis itu kasih foto. Kalau misalkan teman-teman videonya tutorial ya bisa kasih foto. Tapi kalau teman-teman ini pemalu, di channelnya itu nggak menampilkan foto atau menampilkan muka gitu ya, bisa pakai foto orang. Kan banyak tuh kadang-kadang iklan gitu kan yang foto orang gini gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai foto itu, yang pasti bebas copyright ya. Bisa pakai foto orang itu, atau teman-teman bisa langsung kasih ke tulisannya. Nah, kalau bisa tulisannya itu yang agak clickbait tapi lurus ya. Maksudnya gini, clickbait lurus itu. Kalau clickbait itu biasanya kan orang nipu ya, tipu-tipu ya. Jadi tulisannya apa, isi videonya apa, itu kan clickbait. Nah, kalau bagi saya clickbait yang lurus itu bikin kata-kata yang memancing emosi gitu ya. Jadi misal teman-teman bikin video tentang tutorial cara membuat nasi goreng enak gitu kan. Nah, di thumbnailnya itu teman-teman bikin video yang bikin emosi gitu loh. Oh, cara kamu bikin nasi goreng gitu, pantesan nggak enak, pakai trik ini dong gitu. Itu kan pakai emosi ya. Jadi orang kalau baca itu kan, iya bener juga ya, saya bikin nasi goreng nggak enak, mah nonton gitu kan. Jadi tertarik, orang terpancing emosinya. Itu kalau bisa bikin tulisan di thumbnail seperti itu. Oke ya, itu tadi tentang thumbnail. Kita lanjut ke sini ya. Nah, ini saya udah bikin thumbnailnya. Kemudian kita upload, masukkan sini, kita lanjut. Nah, playlist ini wajib ya teman-teman. Karena apa? Karena orang itu kan kalau buka channel kita itu biar kadang-kadang kan penasaran ya. Dia nonton satu video kita bagus, habis itu dia penasaran pengen nonton yang lain gitu. Bisa dapat ilmu nggak gitu, atau enggak bisa terhibur nggak gitu. Dia biasanya bukanya itu playlist. Jadi kalau buka langsung video itu kan banyak, bingung dia milihnya kan, biasanya milihnya dia playlist. Nah, makanya bikin playlist itu wajib untuk menambah kemudahan penonton kita untuk memilih video yang dia inginkan gitu ya. Nah, ini Portugal udah ada ya, saya bikin. Oke, saya pisah-pisah berdasarkan negara ya. Selesai. Kemudian bukan anak-anak, lanjut. Ini kosongin aja, ini bebas. Nah, di tag ini saya biasanya pakai vidIQ ini. Enaknya vidIQ itu seperti ini, saya contohin ya. Kita masukkan Cristiano Ronaldo. Nah, dia akan muncul saran plus angka. Jadi angka ini adalah nilai seberapa bagus kata kunci ini jika dipakai untuk tag video gitu ya. Nah, saya masukkan aja Cristiano Ronaldo. Sorry, suka gitu ya. Jadi kalau saran saya teman-teman mouse-nya ditaruh atas ya, biar nggak ganggu. Dia soalnya otomatis ngisi. Cristiano Ronaldo. Oke, biasanya saya tambahin dulu kata kunci saya, fakta Cristiano Ronaldo. Ini kan ada. Kemudian fakta pemain bola. Oke, terus kisah Cristiano Ronaldo. Nah, ini udah cukup. Kemudian saya refresh, saya push. Jadi enaknya vidIQ itu dia ngasih saran plus nilainya banyak. Kita tinggal klik, dia otomatis masuk. Nih contohnya kayak gini ya. Ini kan udah ada nih, kita tinggal klik plus ini, dia otomatis masuk ke atas. Gitu aja ya. Jadi kalau saya sih langsung saya klik-klik aja yang paling atas. Tapi teman-teman bisa pilih juga yang paling nyambung sama isi video ya. Cuman biar menghemat waktu, saya langsung aja lah. Nah, oke teman-teman ya, kalau bisa teman-teman isi sampai maksimal 500, kalau enggak ya mendekati lah. Oke, kalau udah ini saya copy lagi, saya masukkan ke sini, ke deskripsi ya. Nah, biar menguatkan SEO kita. Kemudian ini udah. Nah, ini kalau teman-teman pakai vidIQ yang berbayar seperti saya, tapi kalau teman-teman masih mau yang mas aku pakai yang gratisan aja lah, teman-teman bisa pakai TabBuddy ya. Caranya itu teman-teman buka di sini tadi, teman-teman buka, kemudian buka ya, copy di sini, cuman
masukinnya ke dalam sini, dipastekannya. Kalau pakai Tabadi gitu ya. Jadi teman-teman nanti kan udah bikin tuh di sini banyak. Teman-teman tinggal copy aja yang di sini, di blok. Ini di blok, di copy. Ini saya hapus ya, saya hapus semua. Ini tinggal dipaste. Nah, dia akan hasilnya sama seperti yang di atas tadi. Oke, gitu ya teman-teman untuk ngisi tagging. Next. Ini biasanya saya kosongin aja biar YouTube aja yang ngerjain algoritmanya ya. Nah, kategori ini teman-teman kalau bisa menurut saya sih agak berefek ya, lumayan berefek. Jadi teman-teman apa nih kategori? Kalau tutorial ya isi tutorial gitu kan, cara dan gaya atau blog orang gitu ya. Kalau teman-teman kontennya gaming ya isi gaming gitu. Nah, karena ini sebenarnya ada olahraga sama ada hiburan. Nah, olahraga ini kalau penafsiran saya itu isinya kayak orang tutorial cara nge-gym yang benar, adrai itu tentang olahraga yang benar, itu olahraga. Tapi kalau ini kan konten hiburan menurut saya, ini konten hiburan, saya masukinnya ke hiburan gitu. Oke, ini pilih hiburan, ini saya izinkan semua komentar, ini teratas, kita next. Nah, elemen video ini kalau saya wajib ngisi ya, karena fungsinya apa? Jadi subtitle ini saya kosongin karena bahasa Indonesia ya. Nah, layar akhir ini saya tambah. Ini buat kalau di video di terakhir video penonton kita itu nonton sampai akhir, dia akan dimunculin menu ini. Muncul menu ini ya. Jadi ini saya pilih yang 3 ini, video terbaik untuk penonton, biar dipilihin YouTube yang nonton itu cocoknya yang mana. Kemudian saya kasih salah satu playlist saya ya di sini. Kemudian yang satu ini untuk subscribe. Kalau saya biasanya pakainya yang itu. Teman-teman bebas pilih yang mana. Kemudian simpan. Nah, kemudian yang kartu ini fungsinya untuk kalau teman-teman mau munculin video di atas kanan sini biasanya. Biasanya itu kan ada kata apa? Bisa ada link nongol gitu ya, teman-teman bisa klik. Nah, itulah adalah kartu. Nah, teman-teman bisa pilih naruhnya di mana. Kalau saya biasanya jarang pakai sih, tapi teman-teman bisa pakai juga, tinggal diklik di sini terus ditambah apa, mau di video atau misalkan video nih, misalkan gini. Nah, nanti otomatis nongol di sini ya. Oke, kita simpan. Oke, jadi itu tadi yang kartu ya. Ini lanjut, kita next. Ini pemeriksaan hak cipta. Ini teman-teman kalau videonya ori sendiri, musiknya ori, yang bebas copyright semua, biasanya ini aman-aman aja ya. Cuman kalau teman-teman pakai re-upload video orang atau pakai musik orang yang berbayar, ya biasanya di sini ada muncul nih. Nah, ini hati-hati. Kalau bisa teman-teman bikinnya yang aman-aman aja, karena daripada nanti udah bikin, udah monet, udah bisa menghasilkan uang, tiba-tiba dituntut orang, channel kita dihapus, malah lebih repot ya. Oke, ini next. Nah, ini teman-teman kalau mau langsung dipublikasi gitu, bisa langsung di-set di publikasikan gitu ya. Cuman karena saya udah upload beberapa video, ini mau saya jadwalkan aja. Terakhir itu tanggal berapa ya tadi, aku lupa ya. 15 kalau nggak salah, ini 15. Oke, tanggal 17. Oke, saya jadwalkan di tanggal 17 jam 5 sore. Nah, kenapa saya uploadnya jam 5 sore? Karena dari beberapa channel yang saya kelola gitu ya, kalau target penontonnya itu cowok, masih muda, itu biasanya ramenya tuh sore sampai malam. Pagi itu nggak begitu biasanya. Jadi ini saya untuk video panjang saya upload pasti sore, entah jam 4, jam 5 gitu ya. Kalau video short saya biasanya bikin banyak, saya sebar tuh untuk ngetes jam berapa aja. Nah, ini langsung saya jadwalkan jam sekian ya. Oke, jadwal. Di channel ini juga saya buat short banyak, mau saya testing juga, mau saya eksperimen. Jadi kita upload short itu bagusnya itu pakai judul nggak, pakai deskripsi nggak, pakai tagging nggak,
atau uploadnya jam berapa yang bagus. Itu saya tes di sini juga ya. Saya sehari itu bisa upload 5-6 short. Saya sebar tuh jamnya dari pagi sampai malam. Ada yang pakai tagging, ada yang enggak. Nanti kita review bareng-bareng ya hasilnya seperti apa. Nah, itu tadi konten yang berisi tentang cara optimasi video teman-teman ya, agar lebih banyak view dan lebih banyak yang subscribe. Nah, untuk video selanjutnya, tunggu aja di channel saya. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Saya juga doakan teman-teman semoga selalu dalam kondisi sehat, dan apa yang dicita-citakan, semoga channel yang diusahakan teman-teman segera mencapai tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyes in the sky, gazing far into the night.